tiga kelompok. Kelompok pertama, manusia yang belum sampai kepada derajat tawakal. Dia sudah tahu bahwa Allah mencipta rezeki. Dia sudah tahu Allah yang menyampaikan rezeki karena nama Allah Ar-Razzaq. Tapi belum sampai dia ke derajat tawakal kepada Ar-Razzaq itu. Nah, karena dia belum sampai kepada derajat tawakal itu, maka dia hanya berpegang kepada sebab, lupa kepada Allah Ar-Razzaq. Dua sikap bagi orang yang mengimani nama Allah Ar-Razzaq itu. Allah yang tazir rizqa illa minallah wa la yatawakkala fihi illa 'ala Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Kalau kita beriman kepada Ar-Razzaq, maka kita tidak akan menunggu rezeki, melainkan hanya dari Allah. Kita tidak akan menanti rezeki kecuali hanya daripada Allah, karena Allah Ar-Razzaq. Dia yang menciptakan, dia yang menyampaikan, dia yang membuatkan sebab datangnya rezeki kepada kita. Jadi yang kita tunggu rezeki itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada Ar-Razzaq itu. Allah yantazira rizqa illa minallah, bahwa dia tidak menunggu menantikan rezeki kecuali hanya daripada Allah. Dan dia tidak berserah dalam urusan rezeki ini hanya atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu buah iman yang pertama. Kalau sudah kita beriman bahwa Allah itu punya nama Ar-Razzaq, kita akan menunggu rezeki hanya datangnya dari Allah. Dan kita tunggu lewat siapa Allah mengirimkan rezeki itu. Apakah lewat si Fulan bin Fulan? Apakah lewat ini? Apakah rezeki kita bisa lewat ini? Allah yang akan mengaturnya. Karena dia yang menciptakan rezeki, dia yang menyampaikan rezeki, dia yang membuatkan sebab datangnya rezeki itu. Jadi percuma kita menunggu rezeki dari Fulan bin Fulan. Percuma kita menunggu rezeki dari dagang kita. Percuma kita menunggu rezeki dari pertanian kita. Karena yang memberi rezeki itu, yang mendatangkan rezeki itu adalah Ar-Razzaq, Allah yang Ar-Razzaq ini. Jadi tunggulah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan dari yang lain. Kalau kita beriman dengan Ar-Razzaq ini. Para muhibbin rahimakumullah, manusia dalam hal tawakal, berserah kepada Allah dalam hal rezeki, ada terbagi tiga kelompok. Kelompok pertama, manusia yang belum sampai kepada derajat tawakal. Dia sudah tahu bahwa Allah mencipta rezeki. Dia sudah tahu Allah yang menyampaikan rezeki karena nama Allah Ar-Razzaq. Tapi belum sampai dia ke derajat tawakal kepada Ar-Razzaq itu. Nah, karena dia belum sampai kepada derajat tawakal itu, maka dia hanya berpegang kepada sebab, lupa kepada Allah Ar-Razzaq itu. Nah, ini kelompok manusia yang pertama. Dia hanya berpegang kepada usaha. Ujarnya, kalau kada berusaha, kada akan datang rezeki kepada kita.
Kalau kita kada berusaha, kita kada akan dapat duit. Kalau kita kada berhuma, kita kada akan dapat benih. Kalau kita kada bakabun, kita kada akan dapat buah-buahan. Nah, dia hanya berpegang kepada sebab, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang belum punya derajat tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya orang yang menuhanakan sebab, menuhanakan usaha. Karena ini anggapannya kalau kada berusaha, kada kau hidup. Gimana mencari duit? Gimana datangnya makanan mau kada berusaha? Kada sadar bahwa Allah yang maha mencipta rezeki, maha menyampaikan, dan maha membuatkan sebabnya. Banyak orang berusaha dagang. Nah, mati-matian dagang dipegangnya, seolah-olah dagang ini Tuhannya. Kalau kada berdagang, ini anggap kada bakal dapat duit. Ternyata duit itu datang di luar daripada dagang. Ternyata duit datangnya sekalinya lain di dagang. Ini menyangka bahwa kalau kada berdagang, kada beli duit. Ternyata ada hadiah. Ternyata ada apa yang mendatangkan duit baginya. Satu bukti bahwa Allah kuasa menyampaikan duit kepada kita dengan sebab selain dagang itu. Ini dagang itu hanya satu sebab. Dari sekian ribu sebab Allah menyampaikan rezeki kepada kita. Jangan berpegang dengan dagangnya itu kalau kita sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, yang kedua, orang yang sudah sampai kepada derajat tawakal, berserah diri kepada Allah. Karena dia yakin, beriman Allah itu Ar-Razzaq. Dia hanya diam di rumah. Dia hanya sibuk beribadah. Dia hanya sibuk belajar ilmu. Dia hanya sibuk mengajar ilmu. Sedikit pun kada ada pikiran-pikiran duniawi, apalagi berusaha dunia. Urusan rezeki 100% aku serahkan hanya kepada Allah. Tugasku hanya beribadah kepada Allah. Kada perlu berdagang, kada perlu berkabung, kada perlu beternak, kada perlu, aku hanya beribadah kepada Allah. Allah dengan namanya Ar-Razzaq pasti akan mengirimkan rezeki kepadaku. Nah, ini orang sampai kepada derajat tawakal yang nomor 2. Contohnya siapa? Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Nah, Maryam itu diam di dalam mihrab. Kada tahu urusan nasi, kada tahu urusan makan, kada tahu urusan iwak. Tugasnya hanya beribadah kepada Allah. Beribadah. Begitu masuk Nabi Zakaria ke dalam mihrab, ada makanan. Kullama dakhala 'alaiha al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min 'indillah. Nabi Zakaria bingung, wahai Maryam, dari mana ini makanan? Maka ikam dalam mihrab, kada keluar. Ikam kada berusaha, ikam kada bermasak, ikam kada mencari makanan. Gimana makanan datangnya? Apa jar Maryam? Min indillah, itu dari Allah. Allah yang mengatur siapa-siapa, kan ang mahatari makanan ke situ. Hari ini nang sebelah masjid belajar, aku nak mahatari Maryam di makanan. Nah, esoknya nang sebelah sana, pulang hari-hari datang aja makanan kepada Maryam. Kada tahu diusaha. Tugas Maryam hanya ibadah kepada Allah. Urusan rezeki diserahkan kepada Ar-Razzaq, Tuhan yang maha pemberi rezeki itu. Nah, ini orang yang sampai kepada derajat tawakal yang nomor 2. Nah, kemudian lagi derajat tawakal yang paling tinggi. Nah, tawakal yang nomor 3.
Derajat tawakal yang nomor 3 ini orang yang berusaha, berdagang, bertani, beternak, tapi hatinya sedikit pun kada berpegang kepada dagangnya, kepada tanamannya, kepada ternaknya. Dia hanya berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini derajat tawakal yang paling tinggi. Jadi kan kada berusaha itu masih di bawah lagi. Yang tinggi itu ini, yang buka toko. Tapi sedikit pun di hatinya, bukan toko ini yang memberi dia rezeki, tapi Allah yang memberi rezeki lewat sebab toko daganganku ini. Hatinya kada pernah lupa kepada Allah. Datang orang mencari duit, ini yakin bahwa duit ini adalah kiriman Allah lewat si Fulan bin Fulan ini. Nah, ini orang yang sudah sampai derajat tawakal yang paling tinggi. Nah, jadi bukan hanya diam di rumah, bukan hanya beribadah kepada Allah, tapi derajat tawakal yang tinggi itu orang yang berusaha, tapi usahanya kada melalaikan dia daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Maryam ibunda Nabi Isa. Nah, sewaktu beliau belum mengandung Nabi Isa, tadi di mihrab diamnya. Kada kalau orang masuk ke situ, dikunci. Coba Nabi Zakaria yang punya kuncinya. Setiap hari ada makanan. Nah, ini Maryam berada di makam tawakal yang nomor 2. Setelah Maryam hamil Nabi Isa, Maryam ini melahirkan Nabi Isa. Melahirkannya bukan di mihrab, tapi di suatu tempat di kebun, pas di bawah batang pohon kurma. Nah, Maryam melahirkan Nabi Isa. Allah berfirman kepada Maryam, wahai Maryam, guyang pohon kurma itu, niscaya gugur buah daripada pohon kurma itu. Maryam disuruh mengguyang pohon kurma. Waktu di mihrab tadi Maryam kada berguyang-guyang pohon kurma, makanannya yang datang. Itu makam Maryam sebelum melahirkan Nabi Isa, belum hamil. Beliau hanya masih di makam tawakal yang nomor 2. Nah, di makam tawakal yang ketiga, Maryam punya kedudukan yang sudah semakin tinggi di sisi Allah. Begitu melahirkan Nabi Isa, Allah perintahkan huzzi ilaiki. Nah, guyang pohon korma itu, niscaya dia akan menggugurkan buah kepada engkau. Disuruh Maryam berusaha. Mengguyang itu kan berusaha. Guyang pohon kurma supaya gugur buah. Padahal Allah bisa. Seperti di mihrab datang rezeki tiap hari. Jadi Maryam disuruh mengguyang pohon kurma. Artinya apa? Bahwa derajat tawakal yang paling tinggi itu adalah orang yang berusaha, namun usahanya tidak membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling hebat, yang paling tinggi. Silahkan bertani, silahkan beternak, silahkan berdagang, tapi jangan sampai usaha-usaha ini membuat kita lalai daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sampai melanggar hukum Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi pertama, kalau kita beriman bahwa Allah itu Ar-Razzaq, kita kadang menunggu rezeki melainkan dari Allah, dan kita tidak menyerahkan rezeki melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama, buah iman kepada Ar-Razzaq ini. Nah, yang kedua, kalau kita beriman kepada Ar-Razzaq, ayyakuna sababan liwusulil arzaq ila ibadillahi ta'ala bi'af'alihi wa aqwalihi wa ahwalihi. Nah, bahwa dia yang beriman kepada Ar-Razzaq ini hendaknya menjadi sebab
sampainya rezeki-rezeki manusia. Jadi orang beriman kepada Ar-Razzaq ini hendaknya kalau sudah beriman kepada Ar-Razzaq ini dia membuka peluang-peluang kerja. Nah, sehingga dia menjadi sebab datangnya rezeki Allah kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala.